Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah dengan limpahan rahmatnya. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas satu tema, yaitu pendidikan Islam masa Rasulullah. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Pada kesempatan ini kita akan fokus pada pola, lembaga, sistem, materi, metode, dan evaluasi pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW. Kita ketahui bahwa pendidikan Islam pada masa Rasulullah ada dua fase, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. Di fase Mekah ini kita bisa melihat bagaimana pola pendidikan Rasulullah SAW itu, yaitu dengan pertama sembunyi-sembunyi. Jadi Rasulullah melakukan proses pendidikan itu dengan sembunyi-sembunyi. Saya kira kita sudah kaji pada pembahasan sebelumnya. Yang kedua, yaitu secara terang-terangan. Ya, pada saat itu bagaimana Rasulullah mengajak karib kerabatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu meluas, yaitu pada saat Rasulullah sudah mengunjungi kafilah-kafilah yang ada. Nah ini yang ada yang berkunjung di Mekah pada saat musim haji. Ya, harus Anda pahami bahwa musim haji itu memang juga menjadi pertemuan para kafilah-kafilah yang dari luar. Ya, pada masa itulah Rasulullah mendatangi tenda-tenda kafilah itu dan menyampaikan apa yang menjadi misi beliau. Sehingga kita ketahui pada fase Mekah, di akhir-akhir fase Mekah itu sudah muncul beberapa orang-orang di luar Mekah, khususnya dari Madinah, itu mulai melakukan persaksian akan bagaimana menerima ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu fase Mekah. Fase Mekah ini kita ketahui selama lebih kurang 13 tahun. Selanjutnya fase Madinah. Ya, fase Madinah ini pola pendidikannya sudah meluas karena sudah dikenal, dan kehadiran Rasulullah di Madinah itu memang ditunggu-tunggu. Jadi antara dua fase ini berbeda karakteristik pendidikannya. Jadi harus kita betul-betul melihat bagaimana karakteristik pendidikan pada fase Mekah dan fase Madinah. Nah, secara umum ada 3 lembaga pendidikan pada masa Rasulullah. Ya, yang ada yang hanya di Mekah, ada di Mekah dan di Madinah, dan ada hanya di Madinah. Yang pertama adalah Baitul Arkam, atau biasa juga kita kenal Darul Arkam. Darul Arkam ini lembaga pendidikan yang digunakan Rasulullah pada saat di Mekah. Ya, karena kenapa dinamakan Baitul Arkam? Karena proses pendidikan itu dilaksanakan di rumah Arkam. Arkam ini adalah salah seorang dari As-Sabiqul Awalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Ya, Arkam bin Arkam. Itu hanya di Mekah. Kemudian ada Khutab. Khutab ini ya tempat belajar, membaca, menulis, khususnya Al-Quran. Kemudian ya dasar-dasar keilmuan lainnya. Jadi dasar. Kemudian masjid. Nah, masjid ini nanti menjadi lembaga pendidikan pada saat Rasulullah di Madinah, karena yang pertama dibangun Rasulullah di Madinah adalah masjid, dan masjid itu menjadi lembaga pendidikan utama. Jadi masjid itu sebenarnya fungsinya bukan hanya sekedar untuk tempat ibadah, tapi di masjid itulah merupakan lembaga pendidikan, dan itu adalah merupakan markas Rasulullah SAW dalam mengembangkan dakwah dan pendidikan Islam. Itu lembaganya. Kemudian dari aspek sistem pembelajarannya, ya sistem pembelajaran ada baca tulis. Jadi di Khutab itu sistem baca tulis, ada sistem menghafal. Makanya kenapa para sahabat banyak menjadi penghafal-penghafal, karena setiap wahyu turun, ya tidak diminta wahyu itu untuk ditulis, tapi dihafalkan. Jadi dihafalkan. Jadi itu sistem menghafal. Yang tidak mampu menghafal cepat, ya kadang menulisnya. Makanya banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang ditulis di pelepah-pelepah kurma, kemudian di media-media alat tulis yang lainnya. Kemudian setelah itu dihafal. Halakah. Ya, halakah itu sistem
yang sampai sekarang juga masih tetap dipertahankan, khususnya pada pesantren-pesantren salafi menggunakan sistem halakah, yaitu kiainya duduk di tengah, kemudian dikelilingi oleh para murid atau yang belajar. Sama juga pada saat Rasulullah menggunakan sistem halakah. Di sini Rasulullah memberikan wejangan-wejangan materi-materi pendidikan Islam kepada para sahabat-sahabat. Nah, kemudian sahabat-sahabat ini mengelilingi Rasulullah. Disitulah terjadi diskusi, ya. Jadi hubungan emosional antara pendidik dan peserta didik itu sangat terjaga dengan sistem halakah. Kemudian hubungan spiritual, intelektual. Jadi ya kita kenal ada 3 kecerdasan: kecerdasan emosi, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual. Itu sudah dikembangkan sejak zaman Rasulullah dan itu terwujud dengan sistem halakah itu, jadi sistem pendidikannya. Materi pendidikannya, saya kira kalau kita gabung antara materi yang diterapkan di fase Mekah dan fase Madinah, sedikit banyaknya kita bisa melihat bahwa materi pendidikan pada masa Rasulullah itu yang pertama keimanan atau tauhid, yaitu tauhid yang mengesahkan Tuhan. Nah, kemudian materi ibadah, ya ada ibadah yang pada saat di Mekah, ada yang di Madinah. Misalnya perintah salat itu ya pada saat Isra Miraj, berarti masih di Mekah perintah salat. Perintah puasa itu nanti di Madinah. Perintah zakat nanti di Madinah. Kemudian pendidikan akhlak. Ya karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uswatun hasanah. Salah satu kunci keberhasilan Rasulullah dalam mengemban misi pendidikan Islam adalah akhlak. Innama bu'istu liutamima makariman akhlak. Ya, kemudian pendidikan kesehatan. Ya, pendidikan kesehatan. Nah, di situ bisa kita lihat ya misalnya dari wudhu, ya selalu membasuh tubuh dengan air untuk sehat, makan makanan yang sehat, selalu olahraga. Nah, ini juga menjadi perhatian dari pendidikan Islam. Pendidikan sosial kemasyarakatan. Ya, di sini sudah ada kesejahteraan sosial, kesejahteraan kekerabatan, kemudian ya Madinah itu bukan saja Islam tapi non-Islam juga terlibat dalam pendidikan hankam ini. Bagaimana mempertahankan Madinah dari musuh-musuh atau yang serangan-serangan dari luar. Itu dari metode pembelajaran. Ya, kita lihat ada ceramah, ya ceramah itu bagaimana Rasulullah menyampaikan wahyu Allah, kemudian ada dialog, ada diskusi, ada demonstrasi, ada eksperimen, dan juga mungkin ya kita bisa kalau kita mengkaji lebih mendalam banyak metode-metode yang kita bisa dapatkan dari bagaimana mengikuti, dan itulah menjadi model cara kita mengabdi kepada Allah dengan salat. Jadi didemonstrasikan. Ada melakukan uji coba. Nah, ini jadi metode pembelajaran yang diterapkan Rasulullah. Nah, bagaimana Rasulullah mengevaluasi? Ya, mengevaluasi sahabatnya dengan praktek membaca, misalnya menghafal. Ya, ada tanya jawab, menguji dan menilai penguasaan materi. Ya, makanya hadis Rasulullah itu ada yang takrir, diamnya Rasul itu adalah proses untuk menguji. Kalau Rasul diam, sahabat melakukan suatu aktivitas kemudian Rasul diam tidak memberi teguran, berarti ini penilaian Rasulullah. Ya, ini jadi evaluasi. Jadi ya kalau kita mencermati memang bahwa dalam proses pendidikan Islam pada masa Rasulullah ini, apa yang menjadi prinsip-prinsip pendidikan, apa yang menjadi proses dalam pendidikan itu telah dilakukan dan Rasulullah, dan inilah menjadi awal bagaimana pendidikan Islam itu berkembang dan para sahabat mengembangkan apa yang telah dilakukan Rasulullah. Saya kira itulah sedikit sekelumit tentang bagaimana pendidikan Islam pada masa Rasulullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, kalau ada hal yang tidak dipahami, ya silakan Anda bertanya melalui aplikasi yang lain. Kalau ada misalnya sesuatu yang masih dirasa kurang, ya silakan Anda menelusuri ya literatur yang ada melalui jaringan internet atau aplikasi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.